Perhatikan pada bagian atas awan sebenarnya itu sudah menjadi kuning, sedangkan yang di bawah sana dia menjadi merah lagi. Perhatikan cahayanya. Di sini ada pemblokan atau pembiasan cahaya ya. Jadi urutannya dia adalah merah dulu, setelah itu kuning. Perhatikan. Nah, awan bagian atas sudah menjadi kuning. Sedangkan awan yang lebih rendah, seperti awan yang sana, itu dia masih merah. Dia masuk fase merah. Oke. Sedangkan cahaya mataharinya sudah hampir terbenam. Maka ini menunjukkan atau ya betul menunjukkan pembiasan cahaya itu sendiri. Perhatikan apakah awannya akan menjadi putih lagi. Perhatikan awannya masih kuning ya. Masih kuning, tadi awalnya gelap, kemudian merah. Setelah itu kuning. Perhatikan. Perhatikan ini sudah sekitaran 6 menit. Wow, yang sana keren juga ya. Perhatikan juga awannya ini seperti memang cahaya mataharinya itu datang dari bawah. Tetapi itu adalah seolah-olah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu sebenarnya matahari sebenarnya besar gitu. Tapi kok sinarnya terjadi pemblokan gitu kan. Ini awan yang bagian atas ini sudah mulai kuning. Sangat jelas sekali. Wow, that's cool. Masya Allah. Oke, awan yang sana masih fase merah. Ini dia sudah masuk tahap fase kuning. Ini menunjukkan ada pembiasan cahaya dari bawah dia menuju ke atas kayak gitu. That's cool. Perhatikan di sana ada pelangi. Maka sebenarnya awan itu sendiri adalah pelangi. Perhatikan kayaknya di atas warna merah sana ada warna ungu. Oke, perhatikan di sana fase cahaya merahnya sudah hilang. Yang ini dia masih fase kuning. Tetapi di sini seolah-olah terlihat cahayanya itu ya cahaya memang dari bawah kan. Seolah-olah seperti itu. Tetapi itu tidak juga sepenuhnya salah, sebab jarak dari matahari dan buminya itu sangat jauh sekali gitu. Sehingga seperti kita lihat tower sana memang kecil gitu. Padahal itu sangat besar ketika kita melihat dari dekat. Fase merahnya udah hilang. Tetapi bagian belakang juga fase merahnya udah hilang.
Saya sedang menunggu apakah fase merah ini akan datang lagi. Perhatikan sebenarnya cahaya mataharinya masih ada ya. Dan di sisi lain, sinar mataharinya udah kita gak lihat lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sinar mataharinya itu udah benar-benar tertutup oleh apa? Nah ini awan ininya udah masuk fase merah ini kayaknya. Awan yang di bagian atas ini udah masuk fase merah sedikit. Jadi yang perlu dipelajari di sini adalah fase pembelokannya. Fase pembelokan dari cahaya. Dia membelokkan itu menjadi warna-warni ya. Warna-warni ini adalah perpaduan dari warna dunia. Maka sesungguhnya cahaya itu sendiri adalah berwarna putih. Tetapi ada materi-materi yang membelokkan cahaya itu. Perhatikan awan bagian atasnya juga masih, saya pikir ini masuk fase merah ini. Awannya masuk fase merah. Jadi fase merah ini sebenarnya adalah seperti fase merah adalah awan sinar matahari yang terbelokkan, dan dia seperti garis lurus gitu ya kan. Garis lurus. Kalau menurut pendapatku sih, lah perhatikan, awannya mulai masuk fase merah. Masuk fase merah. Awannya masuk fase merah. Perhatikan ya guys ya. Awannya masuk fase merah. Awannya masuk fase merah. Awannya masuk fase merah. Waduh, sangat merah banget ya. Awannya masuk fase merah. Perhatikan, sangat merah. Perhatikan, wow, merah banget ya. Wih, ini super merah. Perhatikan, wow, merah banget. Cahayanya terbelokkan menjadi merah. Wow, that's cool. Perhatikan awan yang jauh sana sebenarnya juga masuk fase merah. Berarti ketinggiannya memang tidak lurus, dia bagian atas bawah gitu. Jadi kalau misalnya ada garis, ada bundaran, titik itu adalah cahaya itu sendiri. Sedangkan sisi kiri kanan atasnya itu dengan bawahnya itu adalah
adalah warna merah, kemudian warna kuning, kayak gitu ya. Warna merah, warna kuning. Tetapi saya sedikit bingung kenapa warna hijau di situ gak muncul. Saya sedikit bingung di situ. Ada apa dengan sifat warna hijau ini? Gitu ya kan? Perhatikan awan yang di bagian bawah sana seperti memang cahayanya itu datang dari bawah. Oke, perhatikan kayak gitu. Awannya masih masuk fase merah. Masuk fase merah. Awan yang tinggi dia masuk fase merah. Saya masih rekam tadi ya. Harusnya kita bisa perkirakan berapa lama masuk fase merah ini. Wow, di bagian bawah juga sudah masuk fase merah. Sedangkan bagian atas ini dia udah mulai memudar. Perhatikan. Perhatikan awan bagian atas udah mulai memudar dan memang sudah tidak tersinari lagi. Perhatikan awan yang di atas itu dan bawah ini. Itu dia ada perbedaan di situ. Ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Saya juga di sini heran kenapa warna merah dia bagian atas, kemudian warna kuning dia bagian bawah. Tetapi di sisi jauh sana juga warna kuning dia bagian atas adalah merah. Tetapi ini adalah pembelokan ya. Ada sifat cahaya atau bumi yang seperti dibelokkan gitu. Langitnya itu belok. Fase merah udah. Perhatikan dia juga udah masuk fase merah. Awan di bagian atasnya juga masih ada. Kita perlu menunggu ini sebenarnya sampai kapan gitu awannya menjadi hilang. Sorry, bukan sampai kapan awannya menjadi hilang, tapi cahayanya menjadi hilang. Nanti kita bisa perhitungkan dengan waktu ya. Wow, di bagian sana juga udah, bagian merah sana dia udah masuk fase merah. Yang bagian bawah sana. Sedangkan awan yang bagian atas di sini dia udah hilang fase merahnya. Berarti memang ada cahaya yang terbelokkan. Dia itu warnanya warna merah gitu. Kalau misalnya dalam ilmu ya pengenderaan jauh, itu dia karena partikelnya lebih besar gitu. Padahal di sisi lain saya menganggap bahwa pada lapisan bumi itu ada partikel-partikel yang semakin padat dan semakin longgar. Ketika mengenai satu partikel gitu kan. Ketika mengenai satu partikel, maka
cahayanya itu akan dipantulkan ke segala arah gitu kan. Tetapi cahaya aslinya itu akan terbelokkan ke kiri atau ke kanan, tergantung arah sumber cahaya datang. Nah, pada pembelokan inilah akan terlihat dengan jelas bahwa pada awal pembelokan itu dia warna merah, dan sampai akhir pembelokan itu dia pasti berwarna ungu kayak gitu. Tetapi saya sedikit ragu saya nggak terlalu ragu sebenarnya. Intinya setelah warna merah itu ada warna ungu. Tetapi setelah warna ungu itu ada warna biru. Sebelum warna merah itu ada warna kuning. Sebelum warna kuning itu ada warna hijau. Sebelum warna hijau itu ada warna biru. Maka di situ ya pembelokan akhirnya itu adalah biru. Sedangkan pembelokan awalnya itu adalah merah. Dan yang cahaya nggak terlihat itu adalah ungu kayak gitu. Walaupun memang ungu juga tuh kelihatan. Soalnya di situ dia penghubung antara merah dan biru kayak gitu. Kalau kita pikir-pikir ini seperti jeruk ya, bukan jeruk, anggur ya. Anggur itu dia seperti warna hitam tapi warna ungu, seperti warna ungu tapi warna hitam kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu juga termasuk cahaya yang dibelokkan. Dan dia adalah lapisan yang paling dekat ataupun paling dekat atau yang paling oh enggak, ternyata di sini ada intensitas ya. Intensitas. Perhatikan pada cahaya yang masih terang sekali sana, atau yang kayak gitu. Nah, di situ kan lebih jelas ya. Di situ ada merah, kuning, biru kayak gitu. Sebenarnya cahaya yang di sini itu udah nggak bisa kelihatan, tapi cahaya itu dia ini terbelok ke arah kiri. Kenapa kiri? Sebab sinar mataharinya itu dia udah di bawah. Sebenarnya pelangi ini adalah penggambaran pembelokan cahaya, dan itu bukanlah cahaya sejati. Cahaya sejati adalah cahaya yang lurus. Tetapi cahaya sejati pun dapat dilihat dimanapun itu, jika mata mau melihat ke arah cahaya. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Perhatikan fase ininya agak lama ya. Tapi kayaknya pada video ini ada sedikit menipu. Sebenarnya cahaya yang bagian atas itu cahaya
cahaya kuning. Tapi di kamera ini kayak dia jadi warna merah gitu. Saya sebenarnya sedikit penasaran atau ya ingin menghitung itu. Shadaqallahul azim. Kita suguhkan tafakurnya kita, tadaburnya kita. Tapi saya lihat di sana masih ada cahaya merah. Kelihatannya dia sudah masuk di ketinggian sana ya. Nah, perhatikan di situ.